Wuling hadirkan SUV besar yang digadang-gadang berpotensi menantang Hyundai Palisade. Halo guys, pernah gak sih kalian ngerasa kalau peta persaingan SUV besar sekarang mulai berubah? Kalau dulu nama-nama seperti Hyundai Palisade, Toyota Land Cruiser, atau SUV besar asal Eropa selalu jadi patokan, sekarang pelan-pelan muncul penantang baru dari arah yang mungkin gak semua orang duga. Ya, Cina, dan kali ini lewat Wuling Xionggung L. Nama Wuling mungkin selama ini lebih dikenal lewat mobil-mobil terjangkau, fungsional, dan ramah keluarga. Tapi lewat Xionggung L, Wuling sepertinya siap naik kelas dan masuk ke arena SUV besar yang selama ini dikuasai merek global. Nah, jika teman-teman tertarik mengenal mobil ini lebih dalam, simak videonya. Kita akan kupas lebih dalam. Wuling Xionggung L digadang-gadang sebagai SUV besar dengan dimensi hampir 5 meter, dan dari spesifikasi awal yang beredar, mobil ini jelas tidak main-main. Panjangnya sekitar 4.980 mm, lebar mendekati 1.930 mm, tinggi sekitar 1.760 mm, dengan jarak sumbu roda hampir 2.950 mm. Secara ukuran, Xionggung L sudah masuk ke wilayah SUV besar keluarga, bahkan sejajar dengan Hyundai Palisade yang selama ini dikenal sebagai salah satu SUV paling lapang di kelasnya. Artinya, sejak dari konsep dasar, Wuling Xionggung L memang tidak dirancang sebagai SUV kompak atau SUV menengah biasa. Targetnya jelas, keluarga, kenyamanan, dan ruang kabin luas. Mobil ini lebih fokus ke peran sebagai kendaraan harian keluarga besar, perjalanan jauh, dan penggunaan yang mengutamakan kenyamanan, bukan sekedar tampang gagah. Dari sisi desain, Xionggung L mengusung bahasa desain modern khas mobil elektrifikasi. Bagian depan tampil lebih bersih dengan grill tertutup atau semi tertutup yang menandakan identitas elektrifikasi. Garis bodinya tegas tapi tidak berlebihan, memberikan kesan dewasa dan premium. Ini bukan SUV yang mencoba terlihat ekstrim atau off-road hardcore, melainkan SUV keluarga modern dengan sentuhan elegan. Namun sayangnya, detail resmi kabin Xionggung L memang belum dibuka sepenuhnya. Meski begitu, kita masih bisa mendapatkan gambaran awal dengan melihat Wuling Xionggung 560 model pendahulunya yang menunjukkan arah desain interior dan pendekatan kenyamanan yang kemungkinan besar akan diteruskan pada Xionggung L. Hal yang paling menarik dari Xionggung L justru ada di sektor mesin dan teknologi. Mobil ini disebut sudah mengusung plug-in hybrid, yang berarti mengkombinasikan mesin bensin dengan motor listrik dan baterai yang bisa diisi ulang. Teknologi ini memungkinkan mobil berjalan dalam mode listrik murni atau jarak tertentu, sekaligus tetap punya fleksibilitas mesin bensin untuk perjalanan jauh. Dalam beberapa laporan, disebutkan bahwa model listrik murninya bisa mencapai sekitar 280 km, meskipun angka ini masih bersifat klaim awal. Jika benar, ini adalah angka yang sangat kompetitif untuk sebuah SUV besar. Artinya, untuk penggunaan harian di dalam kota, Xionggung L bisa beroperasi hampir seperti mobil listrik, sementara untuk perjalanan luar kota, mesin bensin tetap siap mendukung. Nah, disinilah perbandingan dengan Hyundai Palisade mulai menarik. Palisade dikenal sebagai SUV besar yang nyaman, mewah, dan punya citra kuat sebagai kendaraan keluarga premium. Namun Palisade masih mengandalkan mesin konvensional tanpa teknologi plug-in hybrid. Di sisi lain, Xionggung L datang membawa pendekatan baru, SUV besar, elektrifikasi plus efisiensi. Kalau bicara harga, memang belum ada angka resmi untuk Xionggung L.
Tapi melihat strategi Wuling selama ini, banyak pihak memprediksi bahwa mobil ini akan ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan SUV besar Jepang atau Korea. Inilah senjata utama Wuling. Mereka tidak selalu menang di gengsi merek, tapi sering unggul di value for money. Lantas apakah Xing Yong L benar-benar bisa menentang Palisade? Jawabannya tergantung pasar. Di Cina, SUV besar dengan teknologi hybrid dan harga yang kompetitif punya peluang besar. Di pasar global termasuk Asia Tenggara, semuanya tergantung pada strategi Wuling dan kesiapan infrastruktur, terutama untuk teknologi plug-in hybrid. Kalau suatu hari Xiong L benar-benar masuk ke Indonesia, dampaknya bisa cukup signifikan. Sementara SUV besar di Indonesia masih relatif sempit dan mahal. Banyak konsumen tertarik ukurannya, tapi mundur dengan harganya. Jika Wuling mampu menghadirkan SUV hampir 5 meter dengan teknologi modern dan harga yang lebih rasional, peta persaingan bisa berubah. Namun perlu dicatat, sampai saat ini, Wuling Xiong L masih berada di tahap rumor dan bocoran. Belum ada pengumuman resmi soal jadwal peluncuran global, apalagi rencana masuk ke Indonesia. Jadi, semua informasi ini masih perlu kita sikapi dengan bijak. Satu hal yang pasti, kemunculan Xiong L menunjukkan bahwa Wuling dan industri otomotif Cina semakin percaya diri. Mereka tidak hanya bermain di kelas bawah, tapi mulai serius masuk ke segmen yang selama ini dikuasai pemain besar dunia. Dan buat kita sebagai konsumen, ini kabar baik. Karena semakin banyak pilihan, semakin ketat persaingan, dan pada akhirnya kita yang diuntungkan. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you in the next video.